kesaksian. Itu kemarin ya. Sekarang pembahasan baru, wal iftiras fi jami'il jalasat, dan duduk iftiras di semua duduk. Nah, duduk iftiras di semua duduk. Al-waqi'atu fis salati, ketika terdapat di dalam salat. Kajulusil istiraha, seperti duduknya istirahat. Wal julusu baina sajdatain, dan duduk di antara dua sujud. Wa julusu tasyahhudil awal, dan duduk tasyahud awal. Wal iftirash, dan adapun keterangan duduk iftirash, duduk ini kan ada banyak macamnya. Ada iftirash, ada iqa', ada tawarruk, macam-macam ya. Duduk. Dan duduk yang dianjurkan di semua duduk di dalam salat adalah duduk iftirash. Duduk iftirash itu seperti apa? An yajlisal sakhsu ala ka'bil yusra ja'ilan dhahriha lil ardi wa yansibu qadamuhul yumna wa yada'u bil ardi atrafu asabi'uha li jihatil qiblah. Adapun duduk iftirash, hendaknya seseorang duduk ala ka'bil yusra, ja'ilan, dengan cara posisi ini apa itu, telapak kaki kirinya itu didudukin. Wa yansabu qadamahul yumna, kemudian ditegakkan kaki qadam ini apa, kaki ya, kaki sebelah kanannya. Wa yadha'u bil ardi, dan meletakkan di ini apa, di bumi atau di tempat ini apa, tempat duduknya, atrafu asabi'uha, ujung-ujung jarinya, li jihatil kiblah, untuk menghadap kiblat. Lebih tepatnya seperti ini. Duduk iftiras ya, langsung dipraktekkan. Posisinya yang ini kan didudukin ya. Nah, kemudian ya, ini posisi aslinya seperti ini. Ininya tegak lurus. Nah, ininya tegak lurus. Nah, dengan posisi jari jemarinya, jari jemari ini apa, ujung-ujung jari kaki kanan ini itu semuanya menghadap kiblat. Nah, ini ya, kayak gini. Nah, ini duduk iftiras namanya. Tapi kalau sekiranya nggak kuat seperti ini, boleh diginikan. Nah, tapi utamanya duduk iftiras di semua duduk. Nah, baik itu duduk istirahat. Duduk istirahat itu apa? Sebelum bangkit untuk sholat lagi, untuk rakaat berikutnya, ataupun duduk di antara dua sujud, ataupun duduk ketika tasyahud awal. Semua duduk itu dianjurkan iftiras. Tapi ada juga yang seperti ini, duduk di antara dua sujud. Boleh nggak duduk seperti ini? Boleh. Boleh. Boleh nggak duduk seperti ini? Boleh. Jadi boleh seperti ini, ya, boleh. Kalau misalnya ada ini yang duduk ininya seperti ini nggak salah ya, nggak salah. Ya. Ataupun duduknya seperti ini nggak salah. Tapi yang paling utama adalah duduk iftiras. Sunnahnya duduk iftiras seperti ini. Nah, iftiras ini dengan posisi telapak kaki kiri didudukin, kemudian qadam ini ya, telapak kaki kanan itu tegak dengan posisi jari jemarinya semuanya menghadap kiblat, tegak gini. Nah, gini ya. Ini duduk iftiras namanya. Paham? Nah, itu duduk iftiras. Nah, utamanya duduk di dalam sholat
baik duduk istirahat ataupun duduk di antara dua sujud ataupun duduk tasyahud awal, semuanya duduk iftirash. Ya, paham sampai sini? Ya. Wa tawaruku fil jalsatil akhirah. Berikutnya at-tawarruk fi jalsatil akhirah. Duduk tawarruk di duduk terakhir salat. Duduk tawarruk di duduk terakhir salat. Artinya di sini qabla salam. Min jalsatis salah wa hiya julusu tasyahhudul akhir. Daripada semua duduk-duduk di dalam salat, duduk terakhirnya atau wahya julusu tasyahudul akhir, yaitu duduk tasyahud akhir. Wa tawarruk, adapun duduk tawarruk mislul iftirash, sama seperti iftirash, illa kecuali annal musalliya yakhruju yasaruhu, kecuali siapa yang salat, orang yang salat ni yakhruju yasaru, mengeluarkan kaki kirinya ala hayatiha, yang sekiranya nampak olehnya, fil iftirashi, ketika duduk iftirash, min jihati yaminihi, dari arah sebelah kanan, wa yalsuku waraquhu bil ardi, kemudian merebahkan daripada pahanya ke bumi. Ammal masbuk, dan adapun orang yang tertinggal gerakan salat, wasahi, dan orang yang kelupaan, fayabtarishan, maka hendaknya dia duduk iftirash. Wala yatawarrukan, hendaknya dia tidak duduk tawarruk. Jadi orang yang masbuk, ya, ketika ini berjamaah, maka duduknya bukan duduk tawarruk, tapi duduknya duduk iftirash, ya. Atau orang yang lupa juga duduknya enggak duduk ini iftirash, enggak duduk tawarruk, tapi duduknya iftirash. Kelupaan bilangan rakaat. Jadi sebelum salam akhir kan baca tasyahud akhir, ya. Nah, kalau memang ada yang kelupaan bilangan kah atau yang lainnya, maka yang sahih, orang yang lupa ini mestinya duduknya duduk iftirash. Kenapa? Karena setelah duduk iftirash, selesai dia membaca tasyahud akhir, maka dia melakukan sujud sahwi. Nah, maka dianjurkan dia duduknya bukan duduk tawarruk, tapi duduk iftirash. Wa taslim, itu ya, jadi duduk tawarruk seperti ini, kurang lebih ya, kurang lebih seperti ini duduk tawarruk. Kalau duduk iftirash tadi paham ya? Ya, seperti ini ya. Ini duduk ini iftirashnya. Tapi kalau sekiranya nggak kuat juga boleh diginikan, boleh ya. Bukan nggak boleh, boleh. Ya. Tapi utamanya iftirash seperti ini. Ya. Kalau nggak kuat juga boleh seperti ini. Maaf ya. Kalau misalnya dubbah, bahasa Arabnya dubbah itu gemuknya udah terlalu gemuk. Kalau duduk itu sulit kayaknya, maka duduknya seperti ini. Boleh. Ya. Kalau dia mau duduk kayak gini kayaknya ini susah dia. Ya. Karena udah ketahan ya. Dubbah itu terlalu udah posisinya apa namanya tuh? Udah obesitasnya, udah kegemukan benar. Nah, maka dia boleh duduk seperti ini. Kalau dasarnya illah, kalau dasarnya memang kesulitan. Nah, tapi utamanya sekali lagi duduk iftirash. Nah, adapun ini duduk tawarruk seperti ini. Dengan kalau tadi didudukin, ya, bagian pinggul sebelah ini kirinya itu didudukin. Nah, kalau sekarang pinggul sebelah kirinya itu diletakkan ke bumi dengan posisi ujung kaki kiri itu kelihatan ke sini ya, keluar ke sebelah kanan, ya, seperti ini. Ya, paham ya? Ini duduk tawarruk. Ini dilakukan ya, kalau sekiranya duduk terakhir. Kalau orang yang masbuk, maka dia tidak duduk tawarruk, tapi duduknya duduk iftirash. Ataupun
ada bilangan rakaat kelupaan. Nah, lupa dia tadi, misalnya gini ya, mestinya ini 2 dia anggap udah 3, maka ini namanya sahwi, kelupaan. Nah, dia bangun lagi, nanti sebelum ini salam dia sujud sahwi. Maka ketika dia ingin melakukan sujud sahwi, tasyahud akhirnya enggak duduk tawarruk, tapi duduknya duduk iftirash. Karena dia akan melakukan namanya sujud sahwi. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau masbuk ataupun ingin melakukan sujud sahwi, maka ketika duduk terakhir itu duduknya bukan duduk iftirash, tapi duduknya bukan duduk tawarruk, tapi duduknya duduk iftirash ya. Dan yang terakhir at-taslimatu tsaniyah, salam yang kedua. Ammal aula fasabaqa annaha min arkanis shalah. Dan adapun utama ammal ula fasabaqa anna min dan adapun salam yang pertama itu merupakan daripada rukun salat. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, ini salam pertama rukun salat. Dan adapun salam kedua assalamualaikum warahmatullahi, ini merupakan sunnah salat. Nah, jadi salam kedua ini sunnah hukumnya ya. Jadi kalau sekiranya gimana kalau misalnya salam kedua buang angin, assalamualaikum tok, nah, keluar angin, batal nggak sholatnya? Nggak batal, karena apa? Sudah masuk sunnah sholat. Tapi kalau dia baru mau salam pertama ini buang angin, ya ulang lagi sholatnya. Karena apa? Masih dalam rukun sholat. Faham sampai sini? Silakan jika ada pertanyaan.